Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tebagus Ranggilan Januari dengan NIM 2331407071032. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah keamanan komputer. Topik yang akan saya ambil berdasarkan materi pertemuan ke-6 yaitu tentang autentikasi dan juga akses kontrol. Saya juga akan mendemonstrasikan implementasinya langsung melalui program sederhana yang telah saya buat. Nah, untuk presentasi ini tuh akan mencakup 4 bagian penting. Yang pertama ada penjelasan teori, terus ada implementasi sistem dalam bentuk code, lalu ada juga bukti bahwa sistem itu berfungsi sesuai dengan harapan. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu mitigasi atau cara mencegah serangan keamanan yang dibuat. Nah, lanjut pada penjelasan yang pertama yaitu tentang konsep teori autentikasi dan juga akses kontrol. Nah, autentikasi itu sendiri berasal dari kata autentik yang artinya asli atau sah. Dalam dunia komputer, autentikasi berarti proses untuk memastikan bahwa pengguna benar-benar siapa aja yang bisa diklaim. Contoh gampangnya itu kayak bayangin kita itu mau masuk rumah nih, rumah kita sendiri. Nah, yang bisa membuka pintu dari rumah kita itu kan orang-orang yang mempunyai kunci dari pintu rumah kita kan. Nah, kuncinya itu kita ibaratkan dalam sistem komputer ini tuh sebagai password gitu. Jadi untuk metode autentikasi itu paling umumnya itu saat ini tuh antara lain yang pertama ada username dan password. Ini tuh yang paling sederhana dan paling sering dipakai, termasuk di aplikasi saya ini yang saya buat. Terus ada two factor authentication atau 2FA. Biasanya itu ini tuh setelah login pakai password, kita itu akan dikirimkan kode OTP atau SMS atau juga email. Lalu ada juga yang ketiga yaitu biometrik. Ini tuh seperti sidik jari atau pengenalan wajah. Ini tuh biasanya ada di smartphone modern. Nah, tapi dalam sistem saya ini saya akan menggunakan metode dasar yaitu username dan password. Lanjut ke akses kontrol. Akses kontrol ini setelah seseorang itu berhasil login, pertanyaan berikutnya adalah itu boleh ngapain aja sih di dalam sistem ini? Nah, di sini tuh kita masuk ke bagian akses kontrol setelah kita login itu. Nah, akses kontrol itu adalah mekanisme untuk membatasi hak pengguna dalam sistem. Kita tidak ingin semua orang bisa mengakses semua data kan. Jadi jenis-jenis akses kontrol itu ada 4. Yang pertama ada DAC atau Discretionary Access Control atau akses dikendalikan oleh pemilik objek. Lalu ada MAC, Mandatory Access Control atau akses ditentukan oleh administrator dan sangat ketat. Lalu yang selanjutnya ada RBAC atau Role Based Access Control. Akses ini tuh diberikan berdasarkan peran. Ini yang saya gunakan di aplikasi saya. Terus ada ABAC atau Attribute Based Access Control. Nah, ini tuh lebih fleksibel, akses ditentukan oleh banyak atribut seperti lokasi, waktu, device, dan lainnya. Nah, dalam sistem saya ini kan saya menggunakan RBAC ya. Jadi untuk usernya itu dibagi menjadi 2 role. Yang pertama ada admin sama ada user biasa. Nah, setiap role itu punya akses yang berbeda. Mungkin lanjut ke implementasinya. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih konsep autentikasi dan akses kontrol yang saya implementasikan ini ke dalam aplikasi PHP sederhana. Nah, di sini tuh untuk struktur aplikasinya, aplikasi ini tuh saya membuatnya menggunakan PHP dan juga MySQL. Terdiri dari beberapa file utama, yakni ada admin dashboard PHP, terus ada out PHP, DB PHP, login PHP, logout PHP, user dashboard PHP, user direct PHP, dan user form PHP. Terus ada juga style CSS-nya. Nah, di sini proses autentikasinya itu ketika awal-awal itu pengguna itu akan masuk atau membuka halaman login PHP dan memasukkan username dan juga passwordnya. Di sini nanti data username dan password itu akan terkirim ke out PHP. Nah, di file ini itu data itu akan dicek di database-nya. Nah, di sini bakal dicek di sini di database-nya. Nah, saat ini tuh untuk password itu masih dicek secara langsung. Seharusnya itu lebih aman jika menggunakan fungsi hash atau ya pokoknya fungsi hash dan password verify. Nah, jika login ini berhasil, maka akan dibuat season. Nah, season di sini itu berdasarkan role pengguna akan diarahkan. Misalnya kalau role-nya admin itu
itu dia akan diarahkan ke admin dashboard.php. Kalau misalnya role-nya user, itu akan diarahkan ke user dashboard PHP. Nah, lanjut untuk akses kontrolnya di sini. Untuk akses kontrolnya di sini, if user role sama dengan admin, kalau bukan itu dia akan, misalnya jika user itu role-nya itu admin, maka dia akan masuk ke admin dashboard PHP. Jika bukan, maka dia akan masuk ke user dashboard PHP, yang artinya hanya admin atau enggak user yang dapat mengakses halaman yang sudah ditentukan oleh role-nya masing-masing. Nah, fitur role admin, di sini fitur role admin itu dia bisa melihat semua user, lalu dia juga bisa menambahkan user, dan juga bisa mengedit dan juga menghapus user. Nah, hal ini tuh nggak bisa dilakukan oleh user. Mungkin kita langsung aja masuk ke video testingnya. Oke, di sini saya akan masuk ke testing dan bukti penerapannya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bukti bahwa sistem itu tuh berjalan dengan baik. Nah, di sini saya nanti akan mencoba login menggunakan user biasa dan juga user admin. Nah, sebelum itu kita buat dulu untuk akun dari user biasa dan juga user adminnya di PHP My Admin. Langsung aja dibuat di situ ya. Kita buat di database-nya. Di sini kita masuk, kita tambahkan. Nah, untuk di sini saya akan menambahkan untuk usernya saya beri nama Rangga user. Ini untuk passwordnya saya beri yaitu user 123. Nah, di sini saya pakai hash aja biar aman. Nah, di sini saya pakai hash. Kalau yang untuk di codingan tadi saya belum menggunakan hash, tapi untuk di database-nya mungkin saya akan menggunakan hash. Nah, di sini saya langsung aja pilih untuk role-nya. Di sini untuk role Rangga user yaitu user sebagai user biasa. Langsung aja kita kirim. Nah, udah masuk. Coba kita cek dulu di sini. Oke, udah masuk. Sekarang kita buat untuk yang adminnya. Kita buat Rangga admin dengan nama Rangga admin. Oh ya, untuk ID-nya itu nggak usah diisi karena udah otomatis. Nah, di sini langsung aja passwordnya saya isi admin 123. Nah, di sini untuk fungsinya saya gunakan fungsi PHP password hash. Untuk di sini role-nya langsung kita pilih admin karena tadi kan udah yang user. Langsung kita klik kirim. Nah, kita cek dulu apakah sudah masuk atau belum. Nah, sudah terbuat di sini. Langsung aja kita melakukan login sebagai user biasa dan juga adminnya. Kita masuk ke localhost, http localhost ini. Nah, di sini kita coba aja langsung masuk menggunakan user biasa terlebih dahulu. Yang tadi Rangga user untuk username-nya. Untuk passwordnya yaitu user 123. Kita coba login. Nah, oke, di sini sudah masuk ke halaman user biasa. Nah, di sini kalau user biasa cuman nampilin di sini saya buatnya cuma nampilin selamat datang dan juga perannya sebagai pengguna. Terus lanjut coba kita akses untuk adminnya. Kita coba akses untuk admin yang tadi sudah kita buat. Rangga admin yang tadi sudah saya buat namanya, username-nya Rangga admin. Terus untuk kata sandinya itu admin 123. Kita coba login. Nah, di sini kan beda ya dari yang tadi. Kalau untuk tampilan dari dashboard admin itu dia ada menambahkan pengguna bisa, terus dia bisa mengedit dan juga bisa menghapus gitu. Bisa menghapus langsung dari sininya. Kita coba tambahkan ya, nyoba. Kita coba tambahkan misalnya Udin. Username-nya, passwordnya user 123. Di sini untuk role-nya kita pakai user biasa, coba tambahkan user. Nah, di sini udah terbuat untuk
user yang sudah kita buat, user biasa yang sudah kita buat. Jadi untuk admin itu sendiri dia bisa melakukan edit, melakukan tambah pengguna, dan juga bisa menghapus user itu sendiri. Seperti itu. Nah, dengan ini tuh kita bisa simpulkan bahwa autentikasi itu berhasil dilakukan dengan session. Terus akses kontrolnya sudah berjalan baik menggunakan role. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mitigasi serangan terhadap autentikasi dan juga kontrol akses kontrol. Oke, masuk ke penjelasan tentang mitigasi serangan. Mitigasi serangan itu berarti kan bagaimana kita mencegah sistem kita itu dari berbagai bentuk serangan atau penyalahgunaan akses yang bisa membahayakan data dan pengguna. Dalam sistem login dan akses kontrol yang saya buat tadi itu ada beberapa mitigasi serangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu penggunaan password hashing. Di sistem saya ini password itu tuh masih dicek secara langsung dari database. Namun di sistem produksi yang sesungguhnya hal ini tuh sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena jika suatu saat database dibobol dan password disimpan dalam bentuk asli, maka seluruh akun itu bisa diambil alih dengan mudah. Lalu solusinya yang terbaik itu bagaimana? Solusi terbaiknya itu menggunakan sistem hash, yaitu teknik untuk mengacak password menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca langsung. Dengan begitu, meskipun datanya itu bocor, password itu tetap aman karena sudah tidak lagi bisa dikenali dari bentuk aslinya. Yang kedua adalah proteksi terhadap session. Setelah seorang itu berhasil login kan, sistem itu kan akan menyimpan data login mereka dalam bentuk session. Nah, kalau session ini itu tidak dijaga dengan baik, orang lain itu bisa menyamar dan mengambil alih akses pengguna tersebut. Ini disebut session hijacking. Untuk menghindari hal ini tuh kita bisa melakukan perlindungan tambahan, misalnya dengan mengatur batas waktu session atau mengganti ID session secara berkala. Dengan begitu data pengguna tetap aman meskipun mereka meninggalkan laptop atau tidak sengaja membiarkan browser terbuka. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah validasi input pengguna. Nah, saat ini kita membuat sistem login yang saya buat tadi itu menerima data dari pengguna seperti username dan password. Kalau data ini tuh tidak divalidasi atau dibersihkan, bisa aja seorang itu menyisipkan perintah berbahaya untuk merusak atau mengambil data dari database. Ini dikenal sebagai serangan SQL injection. Oleh karena itu, semua input dari pengguna perlu diperiksa dan dibatasi agar hanya menerima data yang seharusnya. Langkah ini tuh penting agar sistem kita itu tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu selanjutnya yang keempat, yaitu proteksi terhadap akses langsung ke dalam halaman tertentu. Misalnya, kalau ada halaman admin di sistem kita, jangan sampai user itu bisa masuk ke sana hanya dengan mengetik URL-nya saja gitu. Jadi URL-nya dimasukkan, di-copy, misalnya dimasukkan, terus dia bisa masuk melalui URL itu saja gitu. Nah, untuk itu kita itu harus memastikan bahwa setiap halaman itu penting, hanya bisa diakses oleh pengguna yang memiliki hak aksesnya. Kalau bukan admin ya jangan bisa buka halaman adminnya. Kalau bukan user ya yang login ya jangan bisa lihat dashboardnya gitu, dashboard admin. Ini salah satu bentuk kontrol akses yang paling penting agar sistem itu tetap tertib dan aman. Yang kelima adalah penggunaan HTTPS. Nah, walaupun aplikasi ini tuh masih berjalan di komputer lokal, tapi kalau nanti aplikasi ini tuh digunakan secara online, maka penggunaan protokol HTTPS itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita hanya menggunakan HTTP biasa, itu tuh data seperti username dan password itu bisa disadap oleh pihak ketiga saat proses login. Nah, HTTPS ini tuh memberikan lapisan keamanan tambahan dengan cara mengenkripsi data yang dikirim dari browser ke server. Ini seperti jalur khusus yang tidak dapat dilihat orang lain. Jadi informasi pribadi tetap terlindungi saat dikirimkan. Dan yang terakhir, yang keenam, itu membatasi percobaan login. Nah, sistem login itu kan sering menjadi sasaran serangan brute force, yaitu metode di mana penyerang mencoba login berulang-ulang menggunakan kombinasi username dan password secara acak. Nah, kalau sistem kita tidak membatasi hal ini, penyerangan itu bisa mencoba ribuan kali hingga akhirnya berhasil. Nah, solusinya adalah dengan membatasi jumlah percobaan login. Misalnya, jika gagal login 3 kali, akun bisa dikunci sementara atau diminta memasukkan captcha. Ini membuat sistem kita itu tidak mudah dibobol lewat cara tersebut gitu. Jadi untuk ke-6 langkah mitigasi tadi itu
untuk menjaga keamanan sistem itu sangat penting karena itu dapat menjaga keamanan sistemnya secara keseluruhan gitu. Meskipun aplikasi saya ini masih sederhana, saya menyadari pentingnya perhatian aspek keamanan dari awal pengembangan. Mungkin demikian presentasi saya mengenai autentikasi dan akses kontrol, mulai dari konsep teorinya, terus implementasi sistemnya, pengujian hasil, hingga mitigasi terhadap serangan. Saya harap penjelasan itu bisa memberikan gambaran nyata tentang bagaimana keamanan informasi itu diterapkan dalam sistem login sederhana. Nah, terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.